Prof. Mahfud MD akan diduetkan dengan Mas Anies Baswedan. Yang lain, Bang Sandi akan diduetkan dengan Mas Anies Baswedan. Tetapi Demokrat langsung menolak. Begitu juga ada yang lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mas Anies Baswedan lebih baik memang Prof. Mahfud MD, atau Bang Sandi, atau Bu Khofifah, atau Emil? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik dinamika yang ada di luar, maksudnya meskipun penggodokan siapa yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan itu masih berproses terus, yang kekinian adalah Mahfud MD sama Bang Sandi. Ayo kita baca di beberapa media bagaimana kans beliau. Kalau kemarin itu kan yang paling mungkin adalah Bu Khofifah, tetapi ada sekarang Prof. Mahfud MD sama Bang Sandi. Kita baca di beberapa media, nanti kemudian kita analisa dan kita simpulkan mana yang lebih baik. Pertama kita lihat di Kompas, Demokrat respon wacana Mahfud MD jadi cawapres Anies Baswedan, singgung mandat koalisi perubahan. Oh, ini ada sesuatu. Mengapa komentarnya singgung koalisi perubahan? Kemudian kedua di Tribun News, breaking news, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dikabarkan berkunjung ke Aceh hari ini. Oh, ada apa? Kok bersamaan? Ini adalah pada suasana di sana. Kemudian yang selanjutnya di Detik, Andi Arief tolak Sandiaga diduetkan dengan Anies Baswedan. Oh, ini kok ada apa ini? Berharap. Oke, kita lanjutkan sekali lagi di Tribun, masih tawarkan AHY, Demokrat tolak wacana duet Anies Baswedan dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Pilih mana kalian? Oke, kita pilih yang ada di Tribun. Jarang-jarang kita membaca, meskipun nanti kita gabung antara Prof. Mahfud sama Bang Sandi. Pertama tentang di Tribun yang masih tawarkan AHY, Demokrat tolak wacana duet Anies Baswedan dan Mahfud di Pilpres 2024. Ini sebuah berita tribunnews.com Jakarta, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan Veko menolak wacana duet Anies Baswedan dengan Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait usulan Anies Mahfud, jika saya ditanya apakah Demokrat mempertimbangkan pasangan itu, tentu tegas saya katakan bahwa memikirkan saja tidak. Waduh, di mana demokratisnya ya? Kan seharusnya kan memang terbuka ya untuk kebaikan negeri. Irwan menegaskan sejauh ini Demokrat masih menawarkan Ketua Umum AHY sebagai bakal calon wakil presiden. Sebab dia menilai Menko Polhukam tersebut bukan bagian dari simbol perubahan, melainkan bagian dari pemerintahan saat ini. Oh, dasarnya ini. Di sisi lain, Irwan menegaskan Mahfud bukan kader dari partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan. Apalagi kata dia, dalam piagam koalisi perubahan sudah tertera beberapa poin terkait kriteria capres-cawapres. Pertama, dia memiliki kontribusi signifikan pada pemenangan. Kedua, bisa memperkuat barisan koalisi perubahan. Kemudian ketiga, memiliki kapasitas dalam membantu jalannya pemerintahan dengan efektif. Keempat, memiliki visi yang sama dengan capres. Dan kelima, mampu membangun kerjasama tim sebagai duit tunggal. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana tentang Bang Sandi? Kita lihat juga tentang Bang Sandi. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dikabarkan berkunjung ke Aceh hari ini. Ini di Tribun News Banda Aceh. Selain Anies Baswedan, Menteri Parikraf Sandiaga Uno juga dijadwalkan berkunjung ke Aceh pada hari ini. Kedua tokoh nasional ini akan melakukan kegiatan berbeda di tempat terpisah.
Informasi diperoleh Serambi Aceh, Anies Baswedan dijadwalkan akan menghadiri acara deklarasi Majelis Relawan Aceh, Anies Aceh, Mira di Asrama Haji Banda Aceh. Kegiatan ini dirangkai acara santunan anak yatim dan buka puasa bersama dengan pimpinan, pengurus, dan kader partai politik Koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat, sama PKS. Kemudian terkait Menteri Parekraf Sandiaga Uno dijadwalkan tiba di Aceh pada pukul 10.15 melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian langsung menuju pelabuhan Olehu untuk selanjutnya bertolak ke Sabang. Oh, tapi berbeda. Ini acara yang berbeda. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi kalau obrolan ini, maksudnya obrolan yang ada di media terkait dengan Mahfud MD dan terkait dengan Bang Sandi, yaitu adalah salah satu yang ditawarkan ke publik. Bahwa sampai hari ini memang belum ada sebuah keputusan siapa yang mewakili, yang akan menjadi wakil dari Anies Baswedan. Dan ketiga partai sudah memutuskan untuk diserahkan kepada Mas Anies Baswedan. Meskipun dengan 5 kriteria, kalau dulu seingat saya 3 kriteria, ini 5 kriteria. Sehingga menurut analisis saya, kalau kita memang mau mencari solusi untuk negeri, menurut saya koalisi perubahan tidak harus paten terhadap siapapun. Tetapi kalau memang ada sesuatu yang bagus, maka bisa diambil. Taruhlah misalkan Prof. Mahfud MD. Begitu juga Bang Sandiaga Uno, itu boleh-boleh saja. Tetapi memang syaratnya apa yang ada di dalam kesepakatan di koalisi perubahan itu yang menjadi titik poin. Sehingga ayo kita cocokkan 5 hal tadi yang kemudian menjadi analisa yang kedua. Pertama dia memiliki kontribusi signifikan pada pemenangan. Kalau menurut saya Prof. Mahfud MD ataupun Bang Sandi sama-sama mempunyai kontribusi. Masing-masing mempunyai pemilih yang signifikan menurut saya. Meskipun tidak harus dihubungkan dengan partai politik. Kemudian yang kedua, bisa memperkuat barisan koalisi perubahan. Kalau menurut saya kedua-duanya bisa, Prof. Mahfud MD ataupun Bang Sandi. Jadi akan memperkuat koalisi perubahan, bukan malah mengurangi. Berbeda misalkan dengan seandainya AHY ataupun misalkan Kang Aher. Itu memang memperkuat tetapi bukan menambah. Tetapi kalau Mahfud MD ataupun Bang Sandi, menurut saya ini akan menambah kekuatan dari koalisi perubahan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kepastian dalam membantu jalannya pemerintahan dengan efektif. Kalau menurut saya, kedua tokoh ini, Prof. Mahfud atau Bang Sandi tidak perlu dipertanyakan. Prof. Mahfud sampai hari ini, meskipun dia di pemerintahannya Gus Dur waktu itu, atau di pemerintahannya Jokowi pada saat ini, yang ditampilkan adalah profesionalisme mengelola negara. Sehingga ini merupakan jawaban. Begitu juga Bang Sandi. Bang Sandi dahulu pernah menjadi wakilnya Pak Anies di Gubernur DKI, dan pada saat ini tetap menjadi bagian yang membangun negeri. Meskipun mungkin sebagian mungkin mempunyai pandangan yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah memiliki visi yang sama dengan Capres dan memiliki visi yang sama dengan Capres. Nah ini, kalau ini sama atau tidak. Tetapi kalau kita bedah terkait dengan visi, bahwa Mas Anies pun juga akan melanjutkan apa yang dikembangkan, apa yang dilanjutkan, apa yang dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi, menurut saya sama sih. Mungkin ada titik perbedaan. Titik perbedaannya itu berangkatnya dari mana? Karena Prof. Mahfud sama Bang Sandi berangkat dari yang sudah berjalan, tetapi kalau Mas Anies adalah memulai, meskipun melanjutkan, tetapi sifatnya karena membawa gerbong baru Demokrat, PKS, dan Nasdem, itu pasti ada titik yang waktu berangkatnya nanti ketika terpilih itu agak berbeda. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan mampu membangun kerjasama tim sebagai duit tunggal. Saya kok yakin kedua-duanya kok mampu Sehingga dari 5 kriteria yang ditampilkan pada waktu MOU antara koalisi perubahan, menurut saya masuk semuanya. Sehingga apakah layak atau tidak, menurut saya Prof. Mahfud oke, ataupun Bang Sandi juga oke. Namun sebetulnya memilih yang seharusnya mana?
Apakah Prof. Mahfud MD atau Bang Sandi atau Bu Khofifah ataupun Kang Emil ataupun Kang Aher ataupun AHY. Ini analisis yang ketiga. Menurut saya sih Mas Anies harus menampilkan sosok yang bisa menghadirkan sebuah kemenangan yang sebenarnya selain dari 5 hal tadi. Prof. Mahfud MD pasti mempunyai sebuah tawaran yang bagus ke publik. Beliau orang yang sangat reformis, publik memberikan apresiasi itu meskipun sampai hari ini Prof. Mahfud MD bukan orang partai politik, dia seorang kampus. Bang Sandi tentunya juga mempunyai yang sama. Jadi sama-sama hebatnya, perbedaannya adalah pada kesempatan ini Prof. Mahfud MD pada posisi Menko Polhukam yang mempunyai lebih dibandingkan dengan Bang Sandi. Hanya perbedaannya adalah ketika ditanyakan, Prof. Mahfud apakah mau dengan Mas Anies? Atau Bang Sandi apakah mau bersama Mas Anies? Ya jawabannya itu semua serba mungkin. Tetapi kalau melihat pada waktu setting 2019 dahulu, Prof. Mahfud waktu mau menjadi calon wakil presiden, begitu juga Bang Sandi sudah menjadi calon wakil presiden, itu sama-sama mempunyai sebuah pengalaman yang besar dalam berkontestasi. Sehingga kalau memang ada sebuah tawaran pasti, maka semuanya it's okay. Sehingga siapa sebenarnya? Kalau menurut saya ini analisa yang ketiga. Sehingga menurut saya koalisi perubahan itu perlu memutuskan siapa yang akan diputuskan nanti. Partai Nasdem yang sementara pegang Bu Khofifah, Partai Demokrat sementara pegang AHY, kemudian Partai Keadilan Sejahtera pegang Kang Aher untuk menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Anies Baswedan, menurut saya harus duduk bersama. Siapa yang kemungkinan leading di antara mereka. Tentunya didudukkan dengan Prof. Mahfud MD ataupun Bang Sandi. Jadi kalau misalkan Prof. Mahfud MD leading dibanding dengan semuanya, maka itu harus dipilih. Tapi kalau tidak, ya tidak harus. Hanya kelebihannya Prof. Mahfud MD belum dipilih, tetapi juga belum dimoi atau tidak dimau oleh semuanya. Tapi kalau menampilkan Bu Khofifah, nanti Partai Demokrat ataupun PKS itu kan bukan bakal calon saya. Kalau menampilkan AHY, maka Nasdem ataupun PKS juga kalau menampilkan Aher, Nasdem sama Demokrat bagaimana? Itu menurut saya keberadaan Prof. Mahfud MD atau Bang Sandi adalah sebagai solusi untuk Mas Anies Baswedan. Iya atau tidak kita tunggu saja nanti pada Oktober-November ke depan. Kalau seluruh rakyat, bukan partai, bukan koalisi perubahan saja, seluruh rakyat membutuhkan seorang pemimpin, presiden dan wakil presiden yang betul-betul bisa memimpin negeri kita ke depan. Apapun background-nya, yang penting mampu mengelola negeri ini lebih baik. Sehingga menurut saya, siapa yang ditawarkan dan sesuai dengan aspirasi rakyat, itu yang paling penting. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.